تعالى لن يعبد في أرض الشام سوى الله، ولن يقم إلا حكم الله، ولن يعبد الجبت والطاغوت في أرض الشام بعد هذه الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نرضى بغير الله ودين الله وسنة نبي محمد بن عبد الله. Takbir! Allahu Akbar. Rasanya pantas menjadi satu pertanyaan, mengapa marak usaha perusakan patung? Dalam hal ini kita mau berbicara tentang patung dari Bunda Maria. Apa yang keliru? Yang pertama, kita mau membahas ini dengan kesadaran bahwa agama-agama lain memiliki konsep yang berbeda dengan agama kita. Nah, pertanyaannya, cukup terangkah bagi kita konsep tentang Maria sehingga jauh dari kemungkinan penyembahan berhala? Pace bene, masih di mea culpa. Seperti video yang saya tunjukkan tadi, ada usaha orang-orang yang bukan Katolik untuk membuat usaha destruktif. Usaha tapi destruktif, merusak benda-benda rohani yang dimiliki oleh gereja. Dengan tujuan barangkali menyatakan yang kami lakukan itu salah. Nah, kita mau mencoba melihat, benarkah salah atau memang seharusnya kita melakukan yang benar, tetapi dalam prakteknya kita keliru. Saya mengambil dua sumber yang kiranya berguna. Yang pertama dari dokumen Konsili Gereja Lumen Gentium nomor 67, dan kemudian satu tulisan yang berbicara tentang teologi Mariologi yang ditulis oleh Nico Syukurdister, yang tentu dia ambil dari teolog-teolog Marian sebelum pada masanya. Kita berbicara pertama tentang Lumen Gentium yang berbicara pentingnya ibadat kepada perawan suci di dalam gereja. Dikatakan, ajaran Katolik bahwa Maria dikenal sebagai Bunda Allah yang terbesar di antara manusia setelah putra ditandaskan dengan tegas di Konsili Vatikan kedua, bahwa Maria itu istimewa. Itu ditegaskan. Dan serentak pula konsili itu menasihatkan semua putra-putri gereja supaya memelihara ajaran-ajaran iman di dalam gereja yang mulai ada sejak dalam kitab suci, lalu kemudian ada di ajaran para bapak gereja yang dirawat dalam tradisi suci, magisterium, supaya tetap dipertahankan dengan taat dan disiplin. Kitab suci sudah memberi penghormatan yang istimewa dengan menyebutnya, siapakah ini sampai Bunda Tuhanku datang mengunjungi aku, kata Elizabeth. Lalu Maria sendiri juga menyampaikan doa magnificatnya, jiwaku memuliakan Tuhan, yang kemudian dibawa di dalam gereja sampai pada masa sekarang, didoakan secara rutin dalam ibadat-ibadat vesper, ibadat sore kita. Itu dalam kitab suci. Lalu kemudian dalam ajaran Papa Gereja kita memiliki keyakinan-keyakinan itu yang dibawa secara istimewa lagi dalam Konsili Efesus, menegaskan bahwa Maria itu benar-benar istimewa. Sebagai ajaran ada perkembangan, tetapi Maria itu dari dulu sampai sekarang tetap jelas yang dengan rela menerima bimbingan dan tugas dari Allah. Nah, dikatakan di sini harus memperhatikan ketentuan dari gereja, kitab suci, magisterium, dan tradisi, praktek dan latihan-latihan kesalehan terhadap Maria. Dan kemudian para teolog dan pewarta sabda ilahi diajak oleh konsili ini untuk menjauhkan dengan seksama. Harus dijauhkan dengan seksama, baik semua usaha melebih-lebihkan, jangan-jangan ada banyak usaha melebih-lebihkan dari pihak kita yang kita lakukan secara tidak taat terhadap gereja ketika memberi penghormatan kepada Maria. Jangan-jangan ada banyak gelar Maria yang kita temukan dalam buku-buku yang tidak resmi sebagai ajaran resmi gereja. Ada gelar-gelar yang disematkan kepada Maria yang gereja sendiri tidak restui itu diberikan kepada Maria. Bunda Maria, kabulkanlah permohonan kami memohon kepadamu saja. Kata-kata ini sudah tidak sehat secara teologis. Kita tidak meminta kepada Maria saja, dan kita tidak meminta dia sendiri mengabulkan itu tanpa memanggil peran Allah.
Nah, hal-hal semacam ini harus kita cermati juga, sekalipun buku-buku itu ditulis di dalam gereja, gereja dalam arti oleh orang Katolik sendiri. Maka harus diawaskan sampai akhirnya kita sadar masuk akal orang-orang bukan Katolik merusak benda-benda rohani kita karena menemukan kekeliruan-kekeliruan dalam praktek iman. Hendaknya para teolog mengembangkan pengkajian kitab suci, para bapa dan doktor gereja, demikian pula liturgi gereja di bawah bimbingan magisterium. Harus menyesuaikan itu dengan ajaran yang resmi dalam gereja kita, diakui oleh uskup, oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, dan menjelaskan secara tepat tugas serta privilege perawan suci yang selalu menyangkut Kristus. Dia tidak berdiri sendiri dalam karya. Maria menjadi berarti ketika mengaitkannya dengan Yesus. Hendaknya dalam perkataan dan perbuatan, para teolog ini mencegah dengan cermat apa saja yang dapat membawa saudara-saudari yang terpisah atau orang lain manapun kepada paham yang keliru ketika patung Bunda Maria diarak. Itu demi apa? Apa yang mau disimbolkan dengan memberikan bebungaan di hadapan Maria, patung Maria, dengan lilin-lilin berjejer di hadapannya? Itu simbolisasi dari apa? Jangan hilang karena praktek ini jauh lebih indah daripada nilainya. Sehingga fokus di prakteknya mengarak patung ini. Tetapi tanpa sadar bahwa ketaatan Maria lah yang terutama. Kan begitu. Maka dikatakan di sini jangan sampai praktek keliru dari orang-orang yang dipandang ahli di dalam gereja membuat orang salah paham. Terutama saudara-saudari terpisah yang keliru mengenai ajaran gereja yang benar. Selanjutnya hendaklah para beriman mengingat bahwa devosi yang benar bukan terdiri dari perasaan yang steril dan berlalu. Bukan melulu soal perasaan, saya senang maka saya lakukan. Saya merasa puas kalau saya merebut Maria adalah pemimpin satu-satunya, maka saya katakan. Bukan soal kamu puas atau tidak, tapi apakah gereja merestui pernyataan itu atau tidak, supaya tetap disiplin dan sesuai dengan magisterium gereja. Bukan pula dari semacam kepercayaan yang tidak berisi, melainkan mencuat dari iman yang sejati, yang membawa kita kepada pengakuan akan keunggulan Bunda Maria. Apa keunggulannya? Bahwa dengan rahimnya, sabda itu menjadi nyata. Dari rahimnya, rahim dalam arti dia mengandung, dan dia juga memberi pendidikan sebagai ibu, merawat, membesarkan, menjaga Yesus yang kecil ini, supaya akhirnya demikian kita tahu karya keselamatan yang begitu besar yang dilakukan oleh Yesus di semasa hidupnya. Apa yang Maria lakukan? Ini yang menjadikan kita bertanya-tanya dalam iman. Sehingga Maria tetap harus kita rawat. Supaya yang dia lakukan menjadi model bagi kita yang masih berziarah ini. Yang belum sungguh-sungguh tahu bagaimana cara beriman ini. Itu yang kita hadapi. Lalu Maria sudah menyelesaikannya dengan purna. Kita mau mempelajari itu, maka kita rawat pengenalan kita tentang Maria. Dan itu memacu kita untuk mencintai bunda kita sebagai seorang anak. Dan untuk mengikuti keutamaannya. Mengikuti keutamaan. Itu merupakan ulah devosi yang paling nyata tentang Maria. Nah, bagaimana pemahaman simbol dalam Mariologi? Itu sesuatu yang penting. Simbol, termasuk itu kata, termasuk itu gambar-gambar, pelacis-pelacis, patung-patung, lagu-lagu. Itu simbolisasi dari madah dan pujian kita terhadap Maria. Dan ungkapan yang paling nyata tentang yang paling penuh itu baru terasa dalam bahasa madah dan pujian. Karena itu benar-benar produk rasional kita tentang siapa itu Maria. Kita memerlukan lambang atau simbol. Sebagai bunda, sebagai ibu, sebagai wanita. Itu adalah simbolisasi kemudian. Hubungan Maria dengan Kristus harus dijamin seluruhnya. Maria tidak berdiri sendiri dalam pemahaman iman kita. Sekali lagi harus bersama dengan Yesuslah Maria kita pandang berarti dalam ajaran iman.
Kita tidak boleh jatuh dalam godaan membuat pernyataan yang bersifat bahasa kiasan itu menjadi premis-premis mayor. Seolah-olah menjadi itu yang terutama. Sehingga terkesan ada ajaran-ajaran baru tentang Maria. Maka bahasa-bahasa kiasan yang dilekatkan kepada Maria itu jangan menjadi premis mayor yang membuat seolah-olah itu menjadi ide utama dan mengesampingkan peran Yesus, Allah sendiri dalam karya keselamatan. Maka perusakan itu kalaupun terjadi persoalannya bukan lagi pada kita, tetapi pada mereka yang kesulitan memahami kita. Pace bene.